Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah safari subuh, jamaah Masjid Al-Falah Kota Sigli, jamaah Kota Sigli dan sekitarnya yang dimuliakan Allah. Yang dimuliakan oleh Allah pada kepala safari subuh PD dan seluruh panitia, pada Ustadz Ihsan imam kita pada subuh yang berbahagia ini, pada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tengku-tengku, abu-abu, mimi dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah. Kalau melihat pada penanggalan, ya kita masuk pada awal daripada tahun baru 2022 Masehi. Penanggalan secara matahari. Adapun penanggalan secara bulannya, ya secara bulan qamariyah, ya kita masih di Jumada Al-Ula. Jadi kita pakailah momen ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, paling kurang adalah untuk introspeksi setiap saat, setiap waktu bagi diri kita sendiri. Secara awal bulan Syamsiah, ya kita memulai tahun baru. Kita memulai menyebut-nyebut 2022, bukan lagi 2021. Tandanya bahwa paling kurang momen ini mengingatkan kita akan hari semakin berlanjut, tahun semakin berganti, dan juga nasib dan umur kita juga berubah. Nasib berubah, umur kita juga berubah, harapan kita juga, ya ada harapan kita selayaknya juga ada sesuatu yang baru yang menjadi harapan kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, selalu di awal tahun seperti ini hujan, ya. Subuh-subuh ini kita merasakan hujan, ya. Bukan cuma di tempat kita. Kemarin kami pulang, tadi malam pulang dari Langsa juga, bagaimana di tempat orang bahkan banjir. Di Langsa, di tempat dekat saya tinggal, pergi sholat subuh, ya, bahkan harus banyak ganti haluan, mobil harus masuk dalam air, ya. Jadwal sholat subuh sudah ada, jadi tetap pergi, ya. Alhamdulillah jamaahnya juga alhamdulillah tetap. Jadi walau dalam kondisi banjir. Tapi kita berpikir, ya andai kata tidak ada hujan, kondisi kering, ya tidak ada apa-apanya, sungguh akan lebih nyaman, lebih enak lagi kita sholat. Tidak demikian adanya. Kita harus merasakan bagaimana kadang beribadah kepada Allah dalam kondisi yang berbeda-beda. Dalam kondisi hujan lebat seperti apa, dalam kondisi kering seperti apa, dalam semua kondisi kita mesti merasakan itu. Dalam kondisi ketakutan beribadah seperti apa, dalam kondisi aman juga beribadah seperti apa. Karenanya lah dalam kita sholat, dalam kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, itu juga berganti-ganti dia. Musimnya berganti-ganti juga. Ada kadang puasa di musim hujan, ada puasa di musim kemarau, terus berganti. Sebagaimana kalau di luar negeri lebih nyata lagi merasakan bagaimana pergantian musim itu. Puasa sangat sulit sekali karena jumlah waktu yang lama. Musim panas panjang waktunya, musim dingin pendek waktunya, puasa silih berganti. Untuk apa? Supaya kita merasakan beribadah kepada Allah dalam segala kondisi. Dan Allah menginginkan pada kita untuk beribadah kepadanya dalam segala kondisi. Dan Allah akan menilai
atas semua amalan daripada kita. Oh jauh kita pergi, dekat kita pergi. Kenapa sering pergi ke masjid? Karena dekat. Kenapa jarang ke masjid? Karena jauh. Kita harus merasakan pergi ke masjid dalam kondisi dekat. Begitu juga susah pergi masjid dalam kondisi yang jauh. Bahkan Nabi SAW menjamin, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kata Nabi dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, inna a'dhaman nasa ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsha, kata Nabi. Bahwa yang paling banyak pahalanya pergi untuk solat itu adalah yang paling jauh perginya. Yang paling jauh perginya ke tempat solat. Artinya paling jauh pergi paling susah. Paling susah. Di sini siapa yang paling jauh? Siapa yang paling jauh? Pak Amir ya? Pak Jack dah. Pak Jack paling jauh dari mana? Dari Banda Aceh. Saya yang paling jauh. Saya niatkan pergi ke sini dari Langsa. Ya. Ini saya pulang khusus untuk safari subuh di PD. Niatkan dari Langsa. Pak Jack kalah hari ini. Ya. Walaupun dari, nah, jadi itu semua kesusah payahan baik dalam kondisi dekat jauh itu adalah dihitung di dalam solat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bahkan Bani Salimah dulu, Bani Salimah, mereka tinggal adalah kampung paling luar kota Madinah. Mereka ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi supaya mereka mudah pergi solat. Supaya mudah pergi solat ke masjid. Lalu Nabi dengar bahwa mereka akan minta izin pada Nabi untuk pindah di sebuah lahan kosong dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu Nabi panggil pemuka daripada Bani Salimah. Apakah betul aku mendengar kalian akan pindah dekat dengan masjid? Bani Salimah mengatakan, betul ya Rasulullah, supaya kami bisa menghadiri selalu majlismu dan juga menghadiri selalu ke masjid. Karena kami yang paling jauh tinggal. Apa sabda Nabi? Banu Salimah, diyarukum tuktabu atharakum. Diyarukum tuktabu atharakum, kata Nabi. Wahai Banu Salimah, rumah kalian itu akan menjadi bekas tanda-tanda bagi kalian di muka bumi ini. Rumah kalian itu akan menjadi tanda-tanda di atas muka bumi ini. Allah akan menuliskan tanda-tanda telapak kaki kalian menuju ke masjid itu mulai dari rumah kalian. Kalian orang paling luar, paling jauh pergi ke masjid, maka kalianlah orang yang paling banyak dituliskan tanda-tanda bekas-bekas yang dia tinggalkan di atas muka bumi ini demi dia pergi untuk sholat. Nabi jelaskan demikian, ya. Akhirnya mereka sepakat tidak jadi pindah. Bahkan mereka merasa bangga. Kenapa? Kamilah orang yang paling jauh pergi ke sini, dan kamilah orang yang paling banyak pahalanya meninggalkan bekas di atas muka bumi ini. Jadi masalah pergi ke masjid bukan lagi masalah jauh dekat, bukan. Tapi kembali kepada tumuh. Tumuh itu apa? Tumuh itu adalah semangat dia, ya, dalam berbuat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kembali kepada itu. Dan lebih parah lagi kalau seandainya udah dekat dengan masjid tidak sampai ke masjid. Makanya Nabi sampaikan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Lebih parah lagi. Nah, ada sesuatu lain lagi berlaku bagi tetangga masjid. Kalau dekat-dekat dengan masjid ada masalah lagi itu. Ya. Apakah diterima tidak solat saya kalau solat di rumah bukan di masjid? Kalau yang jauh lain ceritalah. Ya. Nah, jadi ada konsekuensi lain. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka di awal tahun ini, kalau boleh kita katakan momen awal tahun, kami ingin sampaikan kepada kita semua tentang hal solat. Kami ingin sampaikan tentang hal solat. Sebagaimana safari subuh kita, sudah beberapa tahun gerakan safari subuh kita laksanakan di PD dan juga mungkin di tempat-tempat lain.
Tak lain adalah untuk kembali menyemangatkan menyemangatkan kembali orang untuk berbuat taat kepada Allah, paling kurang dari sisi menjaga solat, membiasakan diri dekat dengan masjid, membiasakan diri dekat dengan jamaah. Maka kami ingin ingatkan, sekarang kami ingatkan adalah bukan cuma pada orang tua, tapi ini adalah masalah bagaimana kita mengajak anak-anak kita setelah kita untuk melaksanakan solat. Bagaimana kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita itu cinta kepada solat, dan bagaimana nanti mereka juga dekat dengan masjid. Dalam ayat surat Maryam ayat ke-59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwah fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Allah bercerita dalam surat ini dan di dalam konteks ini adalah sebelumnya Allah bercerita tentang para nabi yang mereka umat-umat nabi yang taat. Ya, generasi pada masa anbiya itu taat, bagus. Lalu Allah ceritakan, fa khalafa min ba'dim khalfun. Maka datanglah generasi setelah mereka, adha'us shalah, yang mereka itu menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Wattaba'us syahwah, dan mereka mengikuti syahwat, hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan ghayya. Ghayya ini kata para ulama, yang pertama maknanya adalah sesat, maka mereka akan sesat. Yang kedua bermakna adalah wadin fil jahannam. Ghayya ini adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Ayat ini bercerita bahwa sebelumnya ayat bercerita tentang para nabi, para anbiya yang berhasil mendidik umatnya sehingga generasi mereka generasi yang baik. Apakah akan terjamin apabila suatu masa generasi terbaik seperti itu mereka tidak akan sesat? Allah bercerita, fa khalafa min ba'dim khalfun. Tetapi datang generasi setelah mereka. Nah, generasi awal good. Generasi ini pada masa Nabi, Allah cerita ni dalam kisah tentang para anbiya tu. Pada masa mereka bagus, anak-anak mereka bagus. Kemudian fa khalafa min ba'dim khalfun. Maka datang generasi setelah mereka, adha'us shalah. Apa yang terjadi? Mereka menyanyiakan, meninggalkan solat. Tidak merasa penting. Adha'u di sini beberapa makna kata para ulama, yaitu meninggalkan sama sekali, tidak mau melaksanakan solat, ataupun mengakhirkan solat, atau tidak menganggap penting solat itu. Maka datang generasi setelah mereka yang tidak merasa penting solat itu. Karena enggak penting maka enggak begitu dipakau, kata orang Aceh. Dipakau. Pakau itu ya dipakau. Hanai pakau. Ya. Nah, kemudian wattaba'u syahwat. Mereka mengikuti hawa nafsu. Itulah ya gaya hidup ya yang penuh dengan hawa nafsu. Maka mereka akan sesat. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan kepada kita bahwa Nabi membaca ayat ini. Lalu setelah Nabi membaca ayat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Nabi, ya, ya'ti min ba'dihim ya, man adha'us salah wattaba'us syahwat, ya. Thumma ya'tuna man yaqra'una al-Qur'an wala yujawizu taraqihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam Ahmad. Kata Nabi setelah beliau bacakan ayat ini, kata Nabi beliau bersabda, datang setelah mereka memang orang yang menyia-nyiakan solat. Mereka tidak menganggap penting akan solat. Lalu datang setelah mereka lagi. Nah, ada dua model generasi datang setelah generasi yang baik itu, yaitu mereka yang meninggalkan solat. Lalu datang generasi setelah itu, mereka membaca Al-Quran dan mereka tidak paham dan tidak tahu, hanya di mulutnya saja.
Nanti Nabi menafsirkan lebih lagi nih. Ada dua gelombang generasi yang terjadi setelah ada generasi taat itu. Kalau seandainya kita tidak menjaga, akan datang generasi yang enggak menganggap penting akan sholat. Kemudian datang generasi yang mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya di kerongkongan mereka saja, kata Nabi. Artinya bahwa ayat Al-Quran hanya sebatas kerongkongan mereka, tidak sampai ke hati mereka. Banyak yang baca Al-Quran, banyak yang itu Al-Quran, tapi hanya sampai ini. Berarti yang tinggal cuma Al-Quran, tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan, hanya kedengaran saja mereka membaca Al-Quran. Semakin surut, semakin hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kami ingin sedikit menyadarkan kita tentang bahwa kewajiban kita untuk peduli terhadap keluarga kita dalam masalah sholat. Untuk peduli dalam masalah salat. Kenapa? Allah langsung berfirman kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Suruh, kata Allah. Ajak, kata Allah. Wa'mur ahlak, suruh keluargamu bis salah, dengan salat. Suruh untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menyuruh, bersabarlah dalam solat itu. Wastabir, Allah mengatakan bahwa wastabir, bersabarlah. Ini kalau wastabir beda dengan wasbir. Dalam wastabir ini Allah sebutkan ada kata satu huruf yang ditambah, yaitu wastabir. Dalam ilmu bayan, anna ziyadatu fil mabani ziyadatun fil ma'ani, bahwa ada penambahan satu kata lebih atau satu huruf lebih, maka makna kata tersebut juga bertambah. Jadi Allah enggak mengatakan sabarlah seperti biasa, enggak, bukan wasbir. Kalau sabarlah itu wasbir. Tapi kalau wastabir lebih daripada sabar. Jadi Allah mengatakan bahwa suruh keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengan amat sangat. Bersabarlah dengan amat sangat. Lalu Allah katakan, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki daripada kamu, kata Allah. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rizki padamu. Ada hubungan erat, dekat antara kita menjaga solat dalam keluarga kita dengan kemudahan rizki yang diberikan oleh Allah. Jaga solat, jaga ketaatan dalam keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami kita, maka kemudahan rizki itu ada. Wa'mur ahlak, kata Allah, suruh keluargamu untuk melaksanakan solat. Peduli lebih untuk solat. Maka sering kami katakan, kalau pulang ke rumah, yang kita tanya pada anak kita apa? Sudah apa? Sudah makan? Ya, sudah makan nak? Boleh tanya sampai dia. Gimana perasaan orang tua anaknya lapar? Menyedihkan tidak? Menyedihkan. Bagaimana lebih menyedihkan tidak kalau seandainya anaknya tidak solat? Mana lebih sedih? Dia anak ulun. Nak yang berapa muka susu anak. Lainnya selama ini untuk susu saja tidak ada. Lapar dia. Sedih. Mana lebih sedih kalau seandainya dia tidak solat? Hai kamu berat dek. Yang kena masalah. Bak ayah yang mentang kaduh dari awalnya hanya perlu semayang. Ya, tidak perlu solat. Padahal Nabi mengatakan bahwa inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, kata Nabi. Sesungguhnya yang pertama sekali akan dihisab dari amalan hamba hari kiamat adalah salatnya. Salat kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau demikian, ada perhatian khusus di dalam Al-Quran kita dapatkan memang pendidikan khusus solat bagi keluarga, solat bagi anak-anak kita. Sehingga Nabi meletakkan kurikulum khusus untuk masalah solat bagi anak-anak. Kenapa? Kita ingin kalau hari ini kita dapatkan ada di antara kita orang kita kenal, dia itu menyia-nyiakan solat.
Menyia-nyiakan solat boleh bermakna anda tidak menganggap penting solat itu. Kadang-kadang tidak penting, tidak dia kerjakan, atau dia kerjakan kapan dia suka. Itu adha'us salah. Itu bagian daripada orang yang adha'u, menghilangkan, menyia-nyiakan solat. Tandanya generasi kita ini masih generasi gagal solat. Ini generasi masih generasi gagal solat. Maka kita harus berpikir kurikulum kepada anak-anak kita, bagaimana mereka untuk mencintai solat setelah kita. Bukan generasi yang menghilangkan solat, generasi yang tidak menganggap penting akan solat. Oh Ustaz, generasi itu sekarang sudah banyak di SD sudah diajarkan solat. Itu pun cuma solat zuhur. Itu pun kalau ada, kalau enggak jemput sebelum solat zuhur ya udah. Sedangkan yang waktu solat mereka yang paling banyak di rumah, subuh, asar, maghrib, isya, itu di rumah. Maka oleh sebab itu kenapa pendidikan solat itu harus dari rumah. Di rumah harus betul-betul diperhatikan. Maka Nabi letakkan silabusnya. Dan ini yang menjadikan kemudian perbedaan anak muslim dengan anak non muslim pada dua saja. Ciri pendidikan khusus anak muslim dengan bukan anak muslim dua saja. Dari sejak awal, pendidikan dini. Apa itu? Yang pertama adalah pendidikan Al-Quran dan iman bagi mereka. Pendidikan Al-Quran dan iman. Yang kedua pendidikan salat. Ya, pendidikan Al-Quran, iman juga, salat juga, iman juga. Pendidikan iman semuanya. Tapi dua cirinya ini, yaitu salat dan kemudian adalah Al-Quran. Maka TPQ, TPA yang ada sama kita, ya, itu adalah bagian penting daripada ciri pendidikan anak muslim di keluarga muslim, di kalangan umat Islam. Sehingga di Eropa sendiri mereka mencari bagaimana walaupun 2 jam perjalanan mereka antar anak mereka hari Minggu. 2 jam perjalanan mereka antar hari Minggu demi anak mereka belajar Al-Quran dan sholat. 2 hal ini. Kenapa? Itulah cirinya. Kalau enggak ya sama dengan anak-anak orang lain. Mereka jaga walaupun seminggu sekali, hari Minggu saja. Ya, mereka jaga dengan baik. Karena ini ciri identitas anak muslim. Sholat mereka, Quran mereka. Maka di sini apa Nabi sabdakan kepada kita? Kepada kita nih, bagi ayah dan bunda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, muru auladakum bis salah. Ajak anak-anak kalian untuk salat pada masa umur mereka 7 tahun. Ajak dan suruh mereka untuk salat umur 7 tahun. Berarti masuk SD. Bahasa kita masuk sekolah SD. Wadribuhum 'alaiha, lalu kemudian pukul anak itu pada saat umurnya 10 tahun kalau dia masih meninggalkan salat. Nabi suruh 7 tahun itu sudah suruh anak kita untuk salat. Enggak boleh lagi tidak kita suruh. Masa kita ajak salat 7 tahun itu ajak terus. Berarti Ustaz saya tunggu sampai 7 tahun anak saya baru saya suruh untuk solat. Pendidikan solat 4 fase bagi anak-anak. Yang pertama adalah fase pendidikan dengan memberikan contoh tanpa mengajak. Kasih tahu dia melihat saja. Itu fase yang pertama sekali. Anak-anak kita, cucu-cucu kita melihat kita solat. Kakeknya solat, ayahnya solat, ibunya solat. Dari umur 0 sampai umur 7 tahun atau 6 tahun. Itu masa dia lihat. Mau dia ikut-ikut, enggak ikut, enggak. Mau solat di belakang kita 1 rakaat, habis itu lari-lari, enggak ada masalah. Lihat-lihat aja dia. Ya. Pakai tilkum, habis itu buka lagi suka-suka dia. Itu cuma masa 6 sampai 6 tahun, lihat-lihatlah dulu. Oh, kalau sudah kita biasakan untuk ajak dari umur 4 tahun, 6 tahun, silahkan. Tapi mulai kita ajak terus tanpa berhenti, mulai dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun ajak terus untuk solat. 10 kali kita ajak, cuma 2 kali yang dia dengar. Gak ada masalah.
Karena pendidikan ajakan ini. Bukan pendidikan dia harus sholat. Enggak, belum wajib dia sholat lagi. Tapi 7 tahun sudah terus diajak oleh kakeknya, neneknya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Ya. Cucu katanya. Cucu kita, kalau anak kita enggak peduli sholat, nih kita kakeknya yang bersalah. Kita nih yang bersalah. Kenapa? Nih anak kita ini, yang punya anaknya ini, cucu kita ini, dia enggak penting akan sholat. Kita ini jangan sampai melihat seperti itu, tidak mengambil tindakan. Kalau kita enggak ambil tindakan selaku kakek juga, inilah kakek milenial namanya. Kakek apa? Milenial. Anak teror. Jangan lagi gagal pula generasi yang selanjutnya. Udahlah gagal anak lu nawai batat, nyoba sampai cucu yang. Kalau kamu tidak menyuruh anakmu solat, biar cucuku tinggal bersama denganku. Kenapa? Biar dia lihat aku solat. Kamu telah gagal dulu, aku didik. Jangan sampai cucuku juga gagal. Nah, bilanglah begitu. Itu baru kakek milenial namanya. Nah, jadi pertama fasenya mereka lihat saja. Anak kita lihat-lihat saja. Pada umur 7 tahun mulai masuk pada ajakan. Ajak terus. Ajak solat. Mau ikut-ikut enggak. Jangan dipaksa. 7 tahun sampai 9 tahun. Itu ajakan terus. Kewajiban kita untuk ngajak. Pada umur dia 10 tahun, kelas 4 SD dia. Anak kita udah kelas 4 SD. Nah, kelas 4 SD ini Nabi suruh dia untuk wadribuhum 'alaiha, pukul kalau dia masih meninggalkan solat. Udah dari umur 7 tahun selalu diajak solat kapan saja, dikasih sadar dia jangan tinggalkan solat. Pada umur 10 tahun ini nggak bisa ditolerir lagi. Kalau dia masih meninggalkan solat harus diberikan sanksi bahasanya. Sanksi diberikan. Abang tadi pergi main. Kapan? Asar tadi pergi main. Di mana solat tadi? Enggak ada. Kita berikan sanksi. Kenapa tinggalkan solat tadi? Sekarang solat sebelum tidur tambah lagi 4 rakaat solat. Qadha solat asar itu. Kita berikan sanksi baginya. Sejak umur dia 10 tahun kelas 4 SD nih. Berikan sanksi kalau dia tinggalkan solat. Kalau perlu pukul dia kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha, kalau dia menyia-nyiakan tinggalkan solat. Kenapa? Dari umur 7 tahun sudah kita suruh. Jadi boleh pukul anak? Boleh. Ada napayah pernah cara puh namanya. Perlu diajarkan. Perlu. Karena itu juga pukulan pendidikan. Darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak memar, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Itu. Kon cok awe. Ya, cok awe cudrim. Gimana cara si plahle lo mawi. Tiga poh lega kena. Bukan ya. Bukan demikian. Tidak melukai. Tapi anak tahu kalau ayahnya marah. Sudah begitu. Sanksi, dalam artian di sini adalah memberikan sanksi bagi anak, bagi dia yang masih meninggalkan solat. Nah, siapa yang kita suruh untuk yang memukul anak ini kalau mau memberikan sanksi? Yang memberikan sanksi itulah ayahnya. Ayahnya yang selama ini menyuruh dari umur 7 tahun, itu yang memberikan sanksi bagi dia, jangan orang lain. Dia akan menerima sanksi itu dengan suka hati. Kenapa? Memang ayah sudah suruh saya dari umur 7 tahun, saya sudah disuruh terus begini, salah saya. Kendrona kakek nenek abu syik tiga hotel nuwa tiga oh kaglah lima hana kata mayang kena kaja baik menyedrona hantam pernah niu baik nabi sanksi kepada haji. Kalau kita enggak pernah nyuruh anak kita selama ini, jangan berikan sanksi baginya, karena tiket kita tidak pernah punya wewenang memberikan sanksi. Kenapa? Enggak pernah mengingatkannya dulu. Karena orang tidak berhak mendapat sanksi, tidak benar mendapat sanksi kalau dia belum pernah dikasih tahu. Hana apa kau merumput sanksi dia. Pakat. Enggak boleh. Siapa yang memberikan sanksi? Yang menyuruh dia saja. Umur dia 7 tahun. Maka kalau seandainya sudah 10 tahun atau sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, anak kita belum tahu lagi solat, berarti so yang dapoh. Siapa yang kita pukul?
Hai anak do ka 12 tahun hanai do semayang lo. So dapat siapa yang kita pukul? Kalau umur 10 tahun tinggalkan solat, kata Nabi, pukul anakmu. Jadi umur 10 tahun belum tahu lagi solat dia, siapa kita pukul? Ya, benar. Kamu nyan hana payah pernah cara poh, nyan ke lagi benar poh je. Kalau tadi darban ghaira mubarrih, ya menyanyo darban mubarrihan, ya. Pukulan yang melukai, nyanyi menyayai. So yang poh Abu Syi. Kenyamanan. Hana li Abu Syi rame-rame. Saudara aku yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi letakkan silabus yang nomor 3 ini adalah pada umur 10 tahun. Ingat, kelas 4. Anak kita kelas 4 SD ini. Ini nggak boleh lagi dia tinggalkan sholat. Kalau ada, berikan sanksi. Setelah itu kapan? Umur dia 15 tahun atau seketika dia mulai balik. Ada anak kita balik 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Sudah, itu masa baliknya lengkap itu. Mau dia bermimpi atau tidak, atau dia datang bulan atau tidak, 15 tahun sudah dianggap dia sudah tidak boleh meninggalkan solat, wajib solat, sama sekali tidak boleh lagi meninggalkan solat. Dan itu mudah-mudahan tidak lagi harus ada kita di belakang, dia sudah jalan sendiri. Kenapa? Sudah dari dulu nak, sejak dari engkau kecil engkau lihat ayah ibumu solat, umur 7 tahun engkau sudah disuruh terus untuk solat. Umur 10 tahun engkau sudah, kalau tinggalkan solat diberikan sanksi, maka 15 tahun, 13, 14, 15 tahun kalau dia sudah masa baligh, ya, maka sudah jalan sendiri kamu. InsyaAllah kaimatnya hana akan li ditinggalkan solat insyaAllah. Enggak tahu dia tinggalkan solat lagi. Kenapa? Sudah terus ayahnya. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan. Jangan paksa anak kita untuk sholat pada umur dia memang sebelum 10 tahun itu. Jangan merasa terpaksa. Kalau dia merasa dipaksa, dari situ dia akan benci akan sholat. Dia akan tunggu-tunggu kapan waktu tidak bersama kita supaya tidak sholat. Kenapa? Dia ada rasa benci dia untuk sholat. Kenapa? Merasa dipaksa sejak umur 7 tahun. Maka dia akan menantikan masa tidak bersama orang tuanya supaya dia boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Hana galak semua yang mangkat dari awal. Gara-gara ayah mendong. Pajan hana ayah, jangan ke masa haji. Masukkan pesantren, cinta kepada sholat dia. Tapi kalau dia sejak awal menaruh dendam akan sholat, benci akan sholat, keluar pesantren, ikubah semayang. Makanya ikipan demi pesantren yang semayang. Karena dari awal saja dia merasa benci akan sholat. Lalu sekarang kita jelaskan bagaimana supaya anak kita sejak dari awal dia suka kepada sholat, bukan dia melaksanakan karena suka. Pertama adalah boleh selalu kita ajarkan kepada anak kita ketika kita sholat, berikan selalu kabar gembira kepada dia bahwa sholat itu sungguh sangat menarik, ya. Sholat itu sungguh sangat nyaman. Sholat itu sungguh sangat memudahkan rezeki. Kasih tahu pada anak kita bahwa ayah melihat ayah jaga sholat, ayah dapat rezeki yang mudah. Ayah jaga sholat, alhamdulillah usaha ayah bagus. Berikan pemahaman kepada dia, sholat itu menarik, sholat itu baik, bagus bagi hidupnya, bagi hidup kita. Cari tahu bagaimana caranya. Pokoknya anak kita merasa bahwa ayah sendiri sholat bukan gara-gara terpaksa, tapi apa juga, syid memang ada manfaat. Mau engkau sukses dalam ujianmu, dalam kuliah dapat cita-cita, jaga sholat. Kalau ujian nanti itu betul-betul lihat itu sholatmu. Kita hubungkan itu dan sejak dia kecil, sehingga dia suka kepada sholat dan merasa butuh akan sholat. Kemudian boleh kita bawa anak-anak kita, misalkan musim libur selama ini, ya, kita pergi saja khusus untuk safar, dan ketika safar kita jaga sholat. Kita safar dari sejak awal bilang, kita nanti gimana ya, sholat di masjid mana kita nanti? Di Masjid Raya, kita sholat di mana? Di Masjid Kecil Lemi, di Banda Aceh misalkan, mau sholat di mana yang ada tamannya. Pokoknya kita sebenarnya pergi safar, tapi intinya kita safar sambil mengajarkan dia sholat. Kapan azan berkumandang, kita ajak anak kita untuk hormati, itu kan lagi azan, matikan televisi, lagi azan jangan main HP. Ajak anak kita menghormati azan itu.
Sehingga dia merasa penting solat itu sejak awal. Buat safar, perjalanan untuk mendidik dia solat. Enggak masalah pergi ke Tangsel demi untuk solat sama-sama kita di sana. Di mana? Di pinggir sungai lagi. Mau rencana ke Tangsel hari ini, ayo ke Tangsel kita. Bawa terpal semuanya, nanti kita solat di pinggir sungai. Inti kita sih mau untuk ngajak solat. Kambing itu hanya penggembira saja, bukan untuk kambing. Kan ke kambing. Nyohana aja utang saya yang penting kambing. Kenyan. Kambing itu pelengkap penggembira. Ya benar. Intinya sebenarnya adalah kita solat sama-sama di sana. Nah, intinya begitu. Nah, kita boleh buat kreasi acara aktivitas, nanti sisipkan, dan penting itu adalah solat. Sejak awal anak kita mengetahui itu. Kalau begitu kemana dia pergi, dia akan melihat ayahnya selalu menjaga solat. Dalam safar dia lihat kita solat, kita jamak, kita jamak solat kita, takdim dan takhir, dia lihat. Dari situ dia belajar. Learning by doing, belajar sambil langsung mempraktekkannya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sehingga dengan demikian, solat itu dalam hidupnya begitu. Jadi tidak terasa sulit, tidak terasa terpaksa, tidak, bagian daripada kebutuhan hidup. Nah, maka di akhir daripada ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingatkan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ihsan tadi di dalam solat kita, surah Luqman, ya. Apa ayatnya? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman menasihati anak beliau. Apa kata beliau dalam Al-Quran? Allah firmankan dalam Al-Quran, ini adalah perkataan Luqman, bukan Nabi beliau, hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Apa kata-kata beliau? Wahai anakku, aqimis shalah. Dirikanlah solat, jaga solat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh pada kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap hal-hal yang menimpamu dalam hidup. Ini penting 3 hal seorang ayah ini menyuruh anaknya. Jaga solatmu yang pertama. Kemudian suruh kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Kalau ada hal-hal yang tidak wajar di sekelilingmu, bertindak, jangan diam. Ada dalam kelasmu yang dizalimi atau terzalimi oleh kawannya, kamu harus bela. Jangan biarkan. Naik cupeng, kamu harus bertindak. Ada kawanmu yang disakiti sama yang lain, kamu harus bertindak. Itu kemungkaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Baik cengeng, bersabar. Sulit hidup ini, bersabarlah. 'Ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur, karena itu semua penting. Ya, itu semua penting. Itu penting. Penting bagimu. Ini ada kadang kita mendidik anak-anak kita, hai baik kena luhop, meluhop, bah meluhop ini. Apa salah nama? Biar dia belajar bagaimana luhop itu. Hidup tidak pasti, hidup berlumur. Ya. Jangan merasa bahwa hai nyangge lagi di kampung meluhop. Biarkan dia merasakan. Dia bersabar atas kondisi itu. Kondisi dia marah-marah, ya. Bersabarlah dengan marahmu. Memangnya setiap kamu marah, kamu harus banting-banting, kamu harus nangis. Sabar dengan marahmu. Ya. Saya disakiti sama kawan, bersabar. Memang hidup ini akan ada yang menyakiti kita dalam hidup. Ya, bersabar. Ya. Oma kamu ticok masuk duri sana sini. Bersabar. Memang hidup ini akan selalu tidak nyaman kalau kita berjalan. Ada duri selalu ada. Sabar dalam hidupmu. Ya, malamnya menangis karena itu, memang begitu hidup. Kalau ada kesalahan yang kita buat, ada sanksi kita dapatkan, bersabar. Kesalahan sendiri, bersabar, tanggung itu. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa saja yang menimpamu dalam hidup, jangan cengeng. Ini penting sekali anak-anak kita hari ini kita ajarkan itu. Pada saat kita sudah merasa orang tua sudah hidup nyaman, kita ingin anak kita lebih nyaman daripada kita. Kasep ayah yang merasakan susah aja bele waka. Kenyamanan. Sudah cukup ayah merasakan sulit dulu. Kamu jangan lagi hari ini nyaman-nyaman saja hidup. Enggak. Ayahnya nyaman hari ini karena susah dulu. Kalau kita buat dia nyaman hari ini, susah dia di masa nanti.
Nggak bisa demikian. Kita menganggap anak kita bahwa kasih ayah rasakan weng gari jamun. Orangnya kah kau weng gari, ayah jamun weng gari. Betul juga, nggak salah. Nggak salah. Dia harus merasakan bagian daripada perjuangan hidup. Bagi anak-anak kita. Kesabaran ini, 3 hal ini dipesankan di dalam satu ayat sekaligus ini. Dalam satu ayat sekaligus. Salat dia, aktif dia mencegah amar ma'ruf nahi mungkar di sekeliling dia. Ada kawannya yang berkelahi suruh, kamu harus ikut andil, leraikan kawanmu. Ada yang marah-marah, kamu harus menenangkan kawan. Apa saja yang kebiasaan hari-hari, ajak dia untuk ikut andil. Lalu kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Nah, ini dia amanah dari Luqman. Salat yang pertama kita sampaikan. Maka kita juga jadikan anak kita prioritas hari-hari dalam hidup, salat. Sehingga insya Allah generasi ke depan, generasi anak kita, cucu kita bukan lagi generasi gagal salat. Nauzubillahi min dzalik. Hari ini kita menyaksikan betul firman Allah, adha'us shalah. Kalau dia menyia-nyiakan salat, tidak menganggap penting salat, syahwatnya lebih dia ikuti. Yang nyaman-nyaman betul. Nauzubillahi min dzalik. Baik, sekian saja daripada kami. Terima kasih atas segala perhatian. Ada pertanyaan yang mau ditanya? Boleh. Silakan. Masalah ini atau masalah lain hari-hari? Tidak ada? Baik, terima kasih. Oh, ada, silakan. Ya. Ini ada anak-anak, kita pendidikan anak-anak untuk sholat. Tapi ini ada banyak kakek-kakek di kampung enggak sholat. Gimana cara mengajak kakek-kakek? Gimana cara mengajak kakek-kakek milenial nih? Ya, kakek milenial tidak sholat. Gimana cara kita mengajaknya? Baik. Kakek di Aceh beda dengan kakek di Jawa. Ya, benar. Kakek di Aceh seperti apa? Ya. Tabiatnya berbeda. Orang-orang Aceh. Nah, di sini saya lihat udah banyak juga yang jadi kakek-kakek. Tapi alhamdulillah kakek-kakek yang sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cucunya juga akan ikut sholat ya. Generasinya terus sholat insyaallah. Allahumma ja'alna muqimin as-shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu ada doa khusus kan? Allahumma ja'alna muqimin as-shalah, muqimis shalah. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, dan daripada keturunan kami. Itu doa dalam Al-Qur'an itu. Bahkan ada doanya. Kita pendiri salat, kemudian selanjutnya anak-anak kita juga. Ada doa khusus. Begitu pentingnya salat bagi kita dan keluarga kita. Bagaimana kakek-kakek ini yang tidak melaksanakan salat? Perkata kubah hanya penena lom bacuk tu jika umbe ya. Sudah berbau, memang berbau tanah apalagi. Enggak, justru semakin berbau tanah lah, maka ini harus kita selamatkan. Mudah-mudahan husnul khatimah. Menyamin hanai sembahyang enggak solat sekarang, mungkin ada harapan nanti. Tapi kakek yang enggak ada solat, kapan harapan lagi? Enggak ada harapan lagi. Nah, gimana? Kita harus buat perkumpulan kakek-kakek yang tidak sholat. Ya, ini harus ada pendataan khusus oleh Bapak Bupati berapa jumlah kakek dalam setiap kampung yang tidak sholat. Ada peduli. Lalu nanti ada BLT khusus untuk kakek-kakek yang tidak sholat. Itu menumpuk peng belanja karena hana temayang lebihnya. Ya. Umamnya hana temayang ibi peng nya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pendekatan antara pribadi-pribadi inilah yang sangat kita perlukan. Dia sudah tidak punya keluarga, sudah tidak sempurna keluarganya. Kalau anak, ya secara umum dia punya keluarga. Tapi ini kadang tidak sempurna, tidak punya keluarga lagi. Kadang ya, kalau ada anaknya. Nah, sekarang tugas kakek ini adalah pada anak. Kalau dia tidak punya anak, maka kawan dekatnya di kampung kita itu antara satu dengan yang lain sangat erat. Beda dengan di tempat lain. Tempat lain buat rumah besar-besar, buat pagar tinggi-tinggi, nggak ada hubungan kanan dan kiri. Tapi di kampung nggak, pagarnya tidak ada bahkan. Hana pagar. Dari zaman sampai ini hana pagar mau. Tandanya menunjukkan melebur di kampung itu. Kalau dia tidak punya anak, tidak punya cucu, maka sebenarnya yang pertama adalah anak dan cucunya. Itu berkewajiban kakeknya tidak sholat, wajib dia ajarkan kakeknya.
Dia tidak solat bukan tidak mau kadang, tapi hana gubernur wawai, malel. Pakai kupiah tapi buduh tentang lagi urut tembayang kan. Ukuran kupiah buduh ka kuning, tentang lagi urut tembayang, tapi kuning karena bak balik. Menggali-gali ini ka kuning kupiah. Maaf saya ucapkan dengan bahasa Aceh karena biar enggak ketahuan sama orang lain. Malu kita. Nah, jadi bagaimana? Adalah cucu dan anaknya yang berkewajiban. Kita akan dihisap. Kenapa enggak kita ajarkan orang tua kita untuk solat? Apa juga kita udah tinggi, udah sekolah S1, udah sekolah S2, habis belanja, habis uang orang tua kita untuk menyekolahkan kita, kuliah kita, solat orang tua kita saja enggak kita jaga, malu kita. Egenyang ke safih yang minta supaya tamat kuliah, ditanya tamat kuliah, solat ayah aja enggak sanggup kita jaga. Tanggung jawab anak. Kalau anak cucu tidak ada, cucunya udah masuk pesantren, pulang cucunya wajib untuk ajarkan anaknya, mengajarkan kakek mereka. Kalau mereka tidak ada juga, maka ini adalah hubungan kawan dekat di kampung. Kawan dekat di kampungnya sama-sama Tuhan, drone mubay, lu lebih mubelong. Ya. Hati tanya, kaji tak tahu buat kawan dekat. Enggak bisa orang yang enggak mereka kenal, enggak dekat dengan kita. Orang tua lebih sensitif lagi. Kalau anak-anak sensitif, anak-anak masih bisa diatur. Sensitif orang tua berat. Maka orang dekatnya lah yang bertanggung jawab. Makanya kita ingin semarakkan, kita ingin motivasi bahwa pedulilah untuk solat. Sama-sama saling peduli untuk solat dan ajaklah. Maka kita di safari subuh ini jangan sampai semakin hari semakin berkurang orang untuk biasa solat subuh. Mari aja, urun draw Nabi menanci. Padu draw kan 5 tahun lebih katanya safari subuh. Nah, draw ngan yang kayak ngan draw atau namanya draw nonton draw tapi. Ajak, mari ajak. Yang kawan-kawan sebaya kita. Ini tugas kita, kawan-kawan dekat. Hai, subuh hantam deh kau. Ketika duduk di kedai kopi kita tanya, subuh tadi di mana? Nyan fo ile subuh benopat ikamu mangan tak subuh no nyan ba. Kasih dia hawa dulu, hawa untuk solat, sehingga nanti kalau dia tidak solat pegah hana jadi je kupi yang nyan bunga pekan panai tapi itu mayang ya kaweh kanyan untuk gaweh bag geduk pak kan karena sering kita tanya solat ya sudah solat kalau tumayang tubuh benopat tubuh menyahana tumayang tubuh berarti hang geduk le tengah warau depan apa takut tanya masalah tubuh dia pindah bak meja lain nulit lo meja je pak tubuh benar ya. Peduli sedikit ya untuk kopi menyesumbuh pah kopi yang pancung lon tanggung punya penuh tanggung gerau ya. Peduli sedikit, ajak kawan-kawan. Inilah masa dakwah kita, sudah tua saling sama-sama katanya tapi ingat. Dia benar. Ini agenda tahun ini targetkan nyo paling kurang 2 draw. Nyo kebancana 2 draw yang kamu be lagi lon yang ka lagi nyo payah na yang ikut dengan lon solat subuh paling kurang. Ya, baik, terima kasih. Mohon Allah atas segala perhatian dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan majlis kita majlis yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.